Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa senasib dan sepenanggungan. Berjumpa lagi dengan kami, Acan Tutor. Kali ini kita akan mempraktekkan sebuah tutor tentang teknik penyablonan yang sangat sederhana dan tidak menggunakan alat sablon yang canggih dan super mahal. Kita hanya menggunakan sebuah alat yang biasa kita gunakan untuk rumah tangga. Para ibu tahu lah itu apa itu alat yang nanti kita praktekkan ya. Adapun sistem sablon ini ada berbagai jenis sablon. Di antaranya sablon rubber. Sablon rubber itu pertama kali kita mengenal sudah ada yang namanya sablon rubber itu, karena alatnya pun sangat sederhana, berupa skrin yang dibentuk sedemikian rupa, berbentuk juru sangkar atau petak yang biasa kita kenal dengan bentuk seperti ini. Dapat Anda lihat, itu adalah sablon pertama kali kita kenal dengan nama sablon rubber. Untuk kekuatannya tidak diragukan, kekuatannya sangat jempol, yang bagus, yang kuat, yang daya rekatnya bagus. Dengan seiring perkembangan zaman sekarang ini, banyak alat-alat sablon yang menggunakan alat-alat canggih berupa mesin-mesin yang super mahal. Tentu sebagian kita tidak mampu untuk membelinya. Namun dalam kesempatan ini kami akan membantu Anda sekalian gimana menggunakan alat-alat sablon itu dengan alat yang sesederhana mungkin. Kita akan menggunakan sistem DTF. Nah, yang kedua adalah jenis sablon yang namanya plastisol. Plastisol ini biasa juga seperti rubber, dan cara kerjanya seperti sablon rubber juga, manual seperti ini. Nah, yang ketiga adalah sablon glow in the dark. Glow in the dark adalah biasanya seperti bahan Scotland. Bila mana kita melihatnya di tempat yang gelap, dia akan bersinar seperti ini. Yang keempat, sablon flocking. Yang kelima, DTG. Dan yang kelima ini kita akan menggunakan sablon DTF. Seperti ini. Inilah hasil DTF. Nah, ini lihat. Ini adalah sablon DTF. Biasa kita menggunakan dengan mesin yang sangat mahal, alat press. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan alat yang sederhana saja. Ini depannya kualitas bagus, warna bagus, daya rekat pun tidak kalah dengan sistem sablon rubber tadi. Adapun alat yang akan kita gunakan nanti adalah ini dia. Apa ini? Ini adalah sampan-sampanan mobil setrika. Oke, ini adalah setrika, alat pemanas pengganti alat press yang kita bicarakan tadi yang cukup mahal. Jangan ketawa. Anda jangan ketawa, saya nanti gak bisa ngomong, grogi. Anda di situ nanti dapat kerjaan nanti ya, slow aja, oke? Kita bagi tugas nanti untuk penyablonan. Untuk cara penyablonannya nanti akan dipraktekkan oleh Pak Londo. Londo siap, Londo? Siap, Londo? Jalan terus, oke sip. Nah, Pak Londo sudah sedia. Mari kita praktekkan dengan seksama, dan perhatikan seksama. Ingat, jangan skip video ini agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk
pemantauan kita. Selamat menyaksikan. Oke pemirsa, sekarang kita mulai ya. Nah ini bahannya, bahan DTF sudah kita print tadi, dan ini motifnya sudah kita bentuk seperti ini. Gambar-gambarnya nanti akan kita eksekusi. Dan yang paling penting juga, jangan lupa di bagian dalam kaos ini sudah kita beri lapis kain kertas seperti ini. Tujuan lapis ini supaya tidak langsung menembus ke lantai ya. Semakin tebal lapisannya kertas ini semakin bagus, tapi kita hanya menggunakan beberapa lapisan saja, tidak masalah. Sebelum kita lakukan pengepresan, ya, alangkah baiknya Anda like, komen, subscribe video ini agar kami lebih semangat lagi dalam bekerja. Langsung kita mulai untuk proses pengepresan. Sebelumnya jangan lupa nyalakan dulu setrika ini, tunggu beberapa saat untuk panas, mendapatkan panas yang maksimal. Sebelum itu kita susun dulu di mana letaknya yang pantas. Nah, yang ini di sini, pencak silat, tapak suci di bawah. Oke, rasanya sudah pas. Nah, marilah kita mulai pengepresan dengan menggunakan setrika ini. Pertama kita coba dulu kadar panasnya pada setrika ini. Biasanya kadar panasnya cukup dengan 150 atau 180 derajat Celcius saja, sudah cukup. Nah ini kelihatannya sudah cukup panasnya. Nah sepertinya ini sudah bisa, karena memang setrika ini sudah didesain kadar panasnya semaksimal mungkin. Oke, kita mulai. Kita gosok perlahan dulu, karena ini gambarnya terpisah. Kita hanya menggosoknya supaya agar lengket saja sementara, supaya tidak bergeser, dengan penekanan yang biasa saja. Nah setelah sudah tidak bergerak, baru kita mulai mengepresnya dengan cara menekan seperti ini. Kita geser perlahan di bagian yang belum terpres supaya panasnya bisa merata dan tintanya juga bisa merekat ke dalam kaos ini. Oke, sudah. Kemudian yang ini tetap dalam penekanan yang full. Kita gesek-gesekkan ke bagian-bagian tintanya agar dapat menimbulkan efek press pada kaosnya. Bisa juga kita menggunakan dengan cara seperti ini, diam, press, diam beberapa menit, kemudian pindah lagi, dan seterusnya. Juga bisa juga seperti ini, bebas, mana enaknya saja. Tetap sambil menekan supaya dia mengepres. Nah sekarang bagian bawah sama, kita tekan juga, gesek-gesek, geser sana, geser sini supaya merata. Kita periksa dulu kadar panasnya sudah cukup, lumayan, sudah cukup panas. Jika masih terasa kurang, boleh kita coba lagi seperti ini, kita tambah lagi panasnya. Nah seperti ini, kita pastikan agar tetap panas dan mengepres. Kita tekan terus, semakin ditekan semakin bagus. Nah selesai. Berikutnya adalah proses pencabutan plastiknya ini, lapisan ini. Tapi kita harus menunggu yang kita press ini, yang kita panaskan ini menjadi dingin dulu. Kita tunggu plastiknya agar dingin supaya bisa dilepaskan dari kaosnya, agar catnya bisa melekat di kaosnya.
Tunggu dingin dulu beberapa menit. Nah, sambil nunggu dingin, alangkah baiknya kita mengambil kain sebagai alat untuk membantu proses pendinginan agar lebih cepat. Kita gosok seperti ini. Gosokan kain ini bisa menimbulkan efek pengurangan panas pada plastik ini, pada bahan DTF ini, agar bisa segera kita lepaskan plastiknya ini, lapisannya. Coba kita periksa, ya nampaknya sudah dingin, ya sudah dingin nampaknya ini. Kemudian proses selanjutnya, proses pelepasan lapisan plastik DTF ini dari kaosnya. Pelan-pelan kita periksa apakah sudah melekat. Oke, kita tarik. Oke, siap, selesai. Ternyata sudah melekat. Satu lagi, kita tarik perlahan. Oke, sudah. Nah, tinggal yang bawah. Oke. Nah, dapat kita lihat sudah merekat. Pemirsa, ini belum 100% melekat. Masih ada proses finishingnya lagi. Karena dalam kita menggosoknya dengan setrika ini tadi ada lapisan plastik DTF-nya ini. Nah, sekarang kita menggosoknya tanpa ada plastik DTF-nya lagi. Kita gosok. Jangan takut pemirsa, bahan DTF adalah bahan yang anti panas. Anti panas yang tinggi. Ini adalah bahan yang sangat kita rekomendasikan sekali. Sambil kita menggosok juga bisa juga ditekan seperti ini. Tekan saja, jangan takut. Catnya ini tidak akan hancur, tidak akan rusak. Dan dalam gosokan ini juga hasilnya bisa menimbulkan kecerahan pada bagian catnya. Semakin lama kita menggosoknya akan semakin berkilat catnya ini. Tentu daya rekat dan kekuatannya tidak akan kalah dengan rubber yang kita bicarakan tadi. Selesai. Nah, ini dia. Oke, sudah selesai pemirsa. Tinggal kita menyablon di bagian depannya ya. Ini dia. Ini yang kecil kayaknya lebih gampang lagi kayaknya. Nah, ini untuk bagian depannya, bidang kecil. Biasanya semakin kecil akan semakin gampang kita menggosoknya. Kalau tadi kan agak besar, ini kecil pasti akan lebih mudah. Yang ini sebelah kiri dan yang ini sebelah kanannya. Kita susun sedemikian rupa sesuai dengan permintaan, dan kira-kira sudah pas akan kita gosok kembali dengan menggunakan setrika. Kita mulai lagi. Nah, untuk yang bagian kecil ini kita bisa biasanya ya tetap diam di sini sambil ditekan saja setrikanya. Tidak perlu digosok sana gosok sini. Jika ingin menggosok bisa saja, tapi dengan cara begini sajalah, putar sana putar sini. Jangan seperti ini bisa tidak merata nanti kalau digeser, nampak gambarnya tadi. Nah, sebelah sini juga sama, digosok-gosok gini boleh, tekan juga boleh. Nah, ini udah kayaknya udah cukup panas. Oke, kita tekan terus. Waktu penggosokan penekanan ini kurang lebih hanya butuh 5 menit sampai 10 menit saja sudah cukup sepertinya, karena memang panasnya sudah mencapai 180 derajat pada setrika ini. Nah, selesai. Kita tunggu lagi sampai bagian ini udah dingin. Nah, kita gosok dengan kain ini kayak cepat dingin ya, seperti ini. Gosok saja, kita gosok terus sampai terasa dingin. Gosok ya, sebelah sini lagi, ulang lagi. Nah, kelihatannya sudah mulai dingin. Oke, sudah dingin. Coba kita cabut. Nah, jadi beginilah dia. Sudah dingin, maka semakin dingin semakin gampang kita untuk mencabutnya. Seperti biasa, tetap juga kita press lagi supaya daya lekatnya semakin kuat. Oke. Nah, sama seperti tadi, yang takut-takut untuk mengpresnya tidak akan hancur dan tidak akan rusak pada bagian cat DTF-nya ini.
Ini juga demikian, sama. Gosok aja terus, jangan takut. Sepertinya sudah. Oke, selesai. Nah, sudah selesai. Lihat hasilnya. Bagian belakang dan bagian depan. Lihat, nah tidak akan hancur, tidak akan rusak. Daya rekatnya sungguh jempolan. Demikianlah tutorial kita hari ini dalam penyelaburan baju. Semoga bermanfaat. Maca tutor.